Halo Mami-Mami Katolik, apa kabar? Selamat tahun baru 2025. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Dan ini udah setelah sekian lama ya nggak membuat konten karena berbagai macam alasan. Tapi saya masih selalu punya kerinduan untuk berbagi cerita, sharing, dan lain sebagainya. Dan saya juga mengharapkan bahwa di tahun 2025 ini akan lebih sering sharing lagi ya. Banyak hal yang saya mau lakukan ya, banyak hal yang saya pelajari, hal-hal baru yang saya baru tahu yang memberkati hidup saya. Dan saya juga berharap itu akan memberkati hidup mami-mami sekalian. Dan hari ini saya mau mengajak mami-mami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik nih ceritanya di tahun 2025. Berjuang bersama dengan saya ya. Dan mungkin ada beberapa tips. Jadi bukan tips untuk mami-mami aja, tapi ini adalah beberapa tips yang saya mau berusaha jalankan juga di 2025. Kadang-kadang kita bingung ya, gimana kita caranya untuk menjadi orang yang lebih baik. Menurut saya, nomor satu kita harus mengakui segala kekurangan kita. Jadi kalau kita menyadari pertama-tama ya, lalu mengakui kekurangan-kekurangan kita, lalu kita bisa berusaha untuk berubah. Dan yang kedua adalah ya kemauan untuk berubah ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kita rasa kurang baik di dalam hidup kita, kalau kita sadari lalu kita ingin berubah dan kita mau berubah, kita akan berusaha untuk berubah. Lalu hal yang lain adalah menghindari segala macam alasan ya. Di dalam hidup saya sering sekali mencari kambing hitam. Jadi, gara-gara ini saya jadi nggak bisa ini, gara-gara si itu saya jadi nggak bisa ini, gara-gara situasi ini saya jadi nggak bisa. Saya akan berusaha untuk tidak mencari-cari alasan dan tidak juga mencari kambing hitam, menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang yang sebenarnya nggak bersalah ya, karena itu semua kembali kepada kita ya. Contohnya sekarang ini saya mau bikin konten ini udah beberapa minggu sebenarnya sudah ada di dalam benak saya ya, tapi ada aja gitu hal-hal yang membuat saya merasa saya nggak bisa. Ini ada bunyi gedek-gedek ya, nggak tahu kedengaran apa enggak. Rumah saya lagi renovasi, jadi karena ada bocor ya, baru 1 tahun tinggal di rumah yang baru. Waktu itu saya sempat sharing, dan ini hujan pertama, hujan angin, hujan badai, baru ketahuan bocornya di mana-mana. Jadi ada tukang seliweran. Kadang-kadang saya bilang, oh saya nggak bisa ngonten karena banyak tukang ya. Terus baru mau ngonten, baru duduk, terus ada yang datang. Ya hal-hal seperti itu selalu ada aja hal-hal yang menjauhkan kita dari hal-hal yang kita ingin lakukan ya, walaupun itu untuk kebaikan. Jadi menjauhlah dari berbagai alasan ya. Saya adalah ratus ribu alasan juga, suka menunda-nunda hal-hal ya. Jadi saya harapkan saya juga bisa menjadi lebih baik dalam hal itu. Lalu yang terakhir, minggu lalu di dalam sel komunitas saya ada teman saya yang sharing tentang pengajaran Francis de Sales, yang mengatakan dalam salah satu quote-nya dia yang banyak ya dan bagus-bagus, ada satu hal yang dia katakan, yaitu janganlah takut kepada rasa takut. Di awal mula saya mulai membuat konten Mami Katolik ini, saya pernah sharing bahwa rasa takut itu kita rasakan selalu, dan itu menghambat kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan ya. Kita udah bayang-bayangkan tapi mikir aduh takut nih nanti ini nanti itu. Saya diingatkan lagi di awal tahun ini untuk tidak merasa takut kepada rasa takut itu sendiri ya, karena mungkin tidak seperti yang kita bayangkan ya. Bahkan banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya kita takuti. Saya berharap beberapa tips ini yang saya juga akan catat dan saya akan berusaha untuk lakukan juga berguna untuk mami-mami semua. Saya harapkan mami-mami bisa memulai tahun baru ini dengan hati yang penuh sukacita, penuh harapan, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencintai Tuhan tentunya lebih baik lagi. Sampai jumpa di video yang berikutnya.